Barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut bi ghairi udrin faqad kafara jihara. Sing sapa wonge ninggalno sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut tanpa udzur syar'i, maka orang itu dihukumi oleh baginda Rasul kafir yang nyata, kufur yang nyata. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, فيا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'du, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada siang yang penuh berkah ini senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan juga meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bersama bahwasanya di dalam Islam itu ada 5 hukum. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah makruh, yang keempat adalah mubah, dan yang kelima adalah haram. Contoh dari perilaku wajib tiada lain sholat 5 waktu sehari semalam, dan juga contoh daripada perilaku wajib adalah sholat Jumat ini. Karena itu barang siapa yang melaksanakan perilaku wajib, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang meninggalkan perilaku-perilaku wajib, maka orang itu nantinya akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh kaum muslimin, barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut bi ghairi udrin faqad kafara jihara. Sing sapa wonge ninggalno sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut tanpa udzur syar'i, maka orang itu dihukumi oleh baginda Rasul kafir yang nyata, kufur yang nyata. Itu adalah perilaku wajib. Kaum muslimin, ada lagi contoh perilaku wajib. Ini kadang-kadang banyak manusia yang tidak menyadari. Apa itu? Tiada lain adalah bekerja. Bekerja ini adalah merupakan sebuah perintah Allah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini adalah sebuah ayat Allah yang memerintahkan kita untuk bekerja. Dalam kitab Minahus Saniyah yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Makbuli, di situ diterangkan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, beliau mau bekerja keras, membanting tulang untuk kebutuhannya sendiri setiap hari, bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Orang tersebut derajatnya lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah tetapi mereka tidak mau bekerja. Kaum muslimin, mengapa Syekh Ibrahim Al-Makbuli mengatakan demikian di dalam kitab Minahus Saniyah? Beliau mengatakan orang yang bekerja itu lebih mulia derajatnya dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah yang tidak mau bekerja. Karena orang yang mau bekerja itu kaum muslimin
Pada hakikatnya mereka tidak mengharapkan pemberian dari manusia, tetapi hanya mereka ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara membanting tulang-tulang mereka, dengan cara mengeluarkan keringat-keringat mereka untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang ahli ibadah, yang tidak mau bekerja, kadang-kadang banyak sekali saat ini mengatasnamakan agama untuk mencari keuntungan dirinya. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ibrahim Al-Makbuli, bahwasanya orang-orang yang beriman yang mau bekerja itu derajatnya lebih mulia dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah yang tidak mau bekerja. Ini adalah perilaku wajib, perilaku sunnah kaum muslimin. Perilaku sunnah ini kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan kita tidak mendapatkan siksa dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya qiyamul lail, contohnya sholat duha, contohnya baca Al-Quranul Karim. Kedua hukum ini kaum muslimin, ini sesuai dengan hakikat kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk ibadah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Perilaku wajib dan perilaku sunnah ini sesuai dengan hakikat kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Sedangkan hukum makruh, hukum mubah dan hukum haram, ketiga hukum ini kaum muslimin yang notabene senantiasa mendominasi perilaku kita di dalam hidup di muka bumi ini. Kita hitung kaum muslimin, seberapa banyak ibadah yang kita lakukan kepada Allah dibandingkan perilaku mubah, dibandingkan perilaku makruh, dibandingkan perilaku haram. Justru yang mendominasi perilaku kita adalah perilaku mubah, perilaku makruh, dan perilaku haram. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kaifiahnya, caranya ketiga perilaku ini bisa menjadi sebuah ibadah sesuai dengan hakikat kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk ibadah. Contoh perilaku mubah, makan, minum, rekreasi, tidur, ini semua adalah perilaku mubah. Lah perilaku mubah ini kaum muslimin kita kerjakan tidak mendapat pahala, kita tinggalkan kita juga tidak mendapatkan dosa. Ini perilaku mubah. Justru yang mendominasi perilaku kita sehari-hari ini perilaku mubah. Makan, kulolan panjenengan sedaya sing kata-katai makan, minum, tidur, ini perilaku mubah semua. Lah bagaimana perilaku mubah ini kaum muslimin? Notabene bisa menjadi sebuah ibadah, notabene bisa menjadikan diri kita menjadi manusia yang mempunyai pahala dari perilaku mubah ini. Ini diterangkan di dalam kitab Minahus Saniyah yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Makbuli. Itu tergantung bagaimana caranya niat kita. Itu tergantung bagaimana cara niat kita. Suatu contoh kaum muslimin, kita makan, kita niat, ya Allah, saya makan dan saya minum ini tujuannya tiada lain supaya badan saya sehat, badan saya kuat. Kalau badan saya sehat dan kuat, ya Allah,
fa insyaallah saya gunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah bernilai ibadah. Ini sudah bernilai ibadah. Ini menurut Syekh Ibrahim Al-Maqbuli di dalam kitab Minahus Saniyah. Kadang-kadang kula lan panjenengan sedaya mboten nek dahar, nek mangan, nek ngunjuk, tidak ada niat semacam itu. Karena itu kita dididik oleh Syekh Ibrahim Al-Maqbuli supaya perilaku mubah kita makan, minum, tidur, melihat, rekreasi ini bisa menjadi sebuah perilaku ibadah. Itu tergantung niat kita. Kalau kita bisa tata niat yang baik, insya Allah perilaku mubah itu bisa menjadi sebuah ibadah. Contoh makan. Makan ini bisa bernilai ibadah kaum muslimin. Ini sesuai dengan anjuran baginda Rasul. Kalau kita makan itu dianjurkan oleh beliau, kalau kita tidak lapar jangan makan. Lah kalau kita makan itu jangan sampai kekenyangan. Ini anjuran beliau. Tetapi kadang-kadang kula lan panjenengan sedaya mboten. Oh nalikane dahar pas makanan yang kita inginkan itu kesukaan kita lupa. Sehingga makan kita sangat lahapnya kekenyangan. Justru tidak mendapatkan sebuah ibadah kalau kekenyangan akhirnya menimbulkan sebuah perilaku hukum-hukum yang haram. Kalau kekenyangan itu akan menjadikan muntah-muntah kita. Ini makan. Nah kalau makan kita atur sedemikian rupa kaum muslimin, saya yakin makan kita ini bisa bernilai ibadah dan sesuai dengan hakikat kita diturunkan oleh Allah di muka bumi ini untuk ibadah. Itu mubah. Sekarang makruh. Contoh makruh merokok. Merokok ini kalau kita lakukan, kita tidak mendapatkan apa-apa kaum muslimin. Tetapi bagaimana cara kita mensikapi supaya kita merokok itu bisa mendapatkan sebuah pahala atau bernilai ibadah? Kata beliau Syekh Ibrahim Al-Maqbuli, ketika kita merokok kaum muslimin, kita sikapi dengan merokok timbul rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah, berkat merokok ini ya Allah, betapa nikmatnya hisapan rokok ini ya Allah, sehingga hati kita timbul rasa syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah memberikan saya nikmat lewat merokok. Ini sudah bernilai ibadah. Ini menurut Syekh Ibrahim Al-Maqbuli kaum muslimin. Jadi kalau kita bisa mensikapi, mentata niat kita dengan sebaik-baiknya, apapun perilaku di muka bumi ini yang kita lakukan, saya yakin akan bisa bernilai ibadah. Yang terakhir, haram. Sewu kaum muslimin. Menurut syariah, hukum syariah, melihat lawan jenis adalah haram. Ini menurut hukum syariah. Ketika kita memandang lawan jenis kita, pertama itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melihat lagi, memandang lagi dan merasakan lagi ada getaran-getaran yang dilarang oleh Allah, ini akan menimbulkan dosa kepada kita. Tetapi kalau kita masuk dalam tatanan ilmu tauhid kaum muslimin, kalau kita memandang lawan jenis kita pahami, kita sikapi, yang kita pandang itu pada hakikatnya adalah sifat bagusnya Allah yang telah dititipkan oleh Allah kepada si wanita itu. Ya Allah, betapa sifat bagusnya Allah yang telah dititipkan oleh Allah kepada si wanita ini. Asalkan syahwat kita tidak muncul, sehingga kita bisa dalam benak kita, hati kita bisa menanamkan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum la yaqdiruna qadrahu. Kita mampu bersyukur, kita mampu memikir-mikir ciptaan Allah. Ya Allah, betapa indahnya
sifat bagusmu ya Allah yang telah engkau titipkan pada si wanita ini, asalkan syahwat kita tidak muncul kaum muslimin, ini bisa bernilai ibadah. Ini menurut pandangan Syekh Ibrahim Al-Makbuli di dalam kitab Minahus Saniyah. Itulah kaum muslimin 10 menit khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang saya sampaikan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah kita, mempermudah keluarga kita, mempermudah tetangga kita untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum fihi ma wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughriqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taquwa wa qulu qawlan shadida. Faqala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi aghlina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.